Gas. Dan kita beralih pemirsa ke informasi lainnya, upaya untuk mengungkap misteri kematian Arya Daru Pangayunan terus dilakukan. Pada pagi tadi, polisi menggelar olah TKP lanjutan dengan melibatkan tim forensik dari Polda Metro hingga Puslap-4 Mabes Polri. Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terus berlanjut. Jumat pagi tim gabungan kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar indekos korban di kawasan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Olah TKP kali ini melibatkan sejumlah unit teknis, termasuk tim Inavis dan Dokpol Polda Metro Jaya, serta Puslap-4 Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh mulai dari area kamar, ventilasi jendela, hingga sudut-sudut bangunan lainnya. Berbeda dari sebelumnya, petugas memasang garis polisi hingga ke pagar depan indekos, membatasi akses keluar masuk warga demi kelancaran pendidikan. Sebelumnya, Arya Daru ditemukan tewas pada 8 Juli 2025 dalam kondisi mengenaskan dengan kepala tertutup lakban dan pintu kamar terkunci dari dalam. Meski tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, kejanggalan situasi memicu investigasi mendalam oleh Polda Metro Jaya. Sejumlah barang bukti telah dikumpulkan, termasuk rekaman CCTV, perangkat digital, dan hasil otopsi, yang kini tengah dianalisis secara forensik untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian sang diplomat. Hidayat Azril, Berita 1 Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana temuan baru atas olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus kematian diplomat muda di wilayah Menteng, Jakarta Pusat tersebut, kita akan langsung bergabung dengan reporter Berita 2 rekan Ihsan Ali dan juga juru kamera Hidayat Syarif. Halo, selamat sore Ihsan. Bisa Anda gambarkan mungkin bagaimana hasil olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian hari ini? Apakah sudah ada fakta baru mungkin yang berhasil diungkap? Ya, selamat sore, Soza dan pemirsa Berita 1, kematian dari diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri berinisial ADP menjadi misteri sampai saat ini. Pihak kepolisian juga tadi siang juga telah menggelar olah TKP kembali untuk menyelidiki terkait fakta-fakta yang baru yang ditemukan. Apakah ini akan mendukung terkait motif pelaku, apakah ini dibunuh ataupun merupakan bunuh diri. Dan ini memang kami situasinya berada di indekos dan baru saja memang dari perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini melakukan inspeksi ataupun pengawasan langsung untuk terjun ke lapangan, dan tadi juga sempat langsung membuka dari kamar indekos dari korban ADP, dan ini merupakan dari perwakilan dari Komnas HAM. Berarti akan turut campur tangan dalam proses penyelidikan. Kita akan coba tidak mencampuri penyelidikan, tapi kami akan mencari fakta terkait dengan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh kepolisian. Pak, tadi pas masuk dalam ditemani pihak kepolisian. Iya, ada kepolisian, ada orang setempat juga di sini. Ya. Sempat diberikan penjelasan sedikit tadi Pak dari pihak kepolisian? Nggak ada. Cuma ditemani aja tadi? Iya. Nanti hasilnya berupa apa, Pak? Kita tunggu dulu pekerjaan kepolisian, ya. Nanti kita akan tentukan apa yang akan kita lakukan setelah melihat hasil pekerjaan kepolisian. Tapi melihat dari kematian dari diplomat ini, ada yang janggal nggak sih, Pak, dari sisi Komnas HAM? Belum kita temukan. Ya. Cukup, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Namanya Pak? Itu adalah salah satu perwakilan dari Komnas HAM, tadi juga didampingi oleh pihak kepolisian. Pihak dari Komnas HAM maupun pihak kepolisian bahkan tadi membuka pintu kamar 105 yang merupakan tempat tinggal ataupun tempat menyewa indekos dari ADP yang berusia 39 tahun. Bisa digambarkan memang kondisi dari indekos di kawasan Gondang Dia Menteng ini cukup privat atau sangat sulit akses masuknya, Soza dan pemirsa Berita 1. Misalnya ketika kita ingin masuk ke indekos ini harus menggunakan kartu khusus karena segi keamanan ini sangat terjaga, dan satu penghuni hanya punya satu kartu khusus yang dimana ini ditempelkan, dan akses pintu masuk hanya melewati pintu ini, tidak ada pintu lain. Dan sudah diklirkan ataupun ditegaskan oleh penjaga kos maupun pemilik kos bahwa yang bersangkutan ADP ini hanya memiliki satu khusus dan dipegang kepada dirinya sendiri. Dan ketika kita masuk di pintu yang tadi akses khusus, langsung
berjarak kurang lebih 30 meter itu langsung merupakan kamar ADP yang tadi sempat dilakukan inspeksi dari Komnas HAM maupun perwakilan kepolisian, dan sampai saat ini garis polisi masih membentang. Itu artinya proses penyelidikan atas motif dari terbunuhnya ataupun bunuh diri ataupun dibunuhnya ADP ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, karena sampai saat ini berkas dari penyelidikan ini sudah ditangani melalui Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang mana sebelumnya ditangani oleh kepolisian Polsek Menteng maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat. Namun saat ini sudah naik pelimpahan kasusnya ke Polda Metro Jaya. Ini artinya bisa dikatakan bahwa kasus ini juga telah menjadi peristiwa yang besar karena sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya, dan setidaknya sampai saat ini sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa, misalnya dari penjaga kos, pemilik kos, tetangga kos, maupun dari istri korban ADP, yang mana juga menegaskan bahwa ADP ini selama hidupnya tidak memiliki musuh. Ini mengartikan bahwa ia merupakan karyawan yang dikenal baik di lingkungan Kementerian Luar Negeri, dan bahkan sejatinya pada akhir Juli ini ADP akan ditugaskan ke Finlandia setelah ia menyelesaikan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dan juga track record sebelumnya ADP juga telah memiliki pengalaman baik di kedutaan besar di Timor Leste maupun di kedutaan besar di Argentina. Itu artinya Kementerian Luar Negeri mempercayakan penuh track record dari ADP selama ia berkarir menjadi diplomat muda. Kami juga sejatinya masih menantikan terkait dengan proses penyelidikan. Dan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menekankan bahwa ia sendiri menargetkan penyelesaian kasus ini selama 1 pekan. Jadi mulai dari hari ini sampai 1 pekan ke depan, nantinya Polda Metro Jaya akan menyimpulkan sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematian dari diplomat muda ADP yang berusia 39 tahun ini. Sementara itu, Soza, kembali ke Anda. Baik, satu lagi mungkin rekan Ihsan. Jadi per kondisi hari ini dengan semua data dan fakta yang ada di lapangan, apakah sudah terdengar dugaan kuat mengarah kemana penyebab kematian korban? Apakah memang indikasinya lebih cenderung ke bunuh diri? Ya, sampai saat ini kami sendiri juga belum bisa menyimpulkan. Dari pihak kepolisian juga masih terus menggali data-data kuat, baik dari rekaman CCTV, karena khusus di kos ini, untuk CCTV yang terpasang ini bahkan ada 5 buah CCTV yang terpasang langsung mengarah ke depan parkiran kos, yang artinya ini merupakan tempat yang aman dan bisa diketahui siapa yang keluar dan masuk dari indekos yang dalam tanda kutip memiliki international guest house. Artinya ini memang aman, dan bahkan gerbang kos sendiri ditutup pada pukul jam 10 malam. Dan artinya itu juga mengartikan bahwa kos ini sebenarnya bisa diketahui siapa yang keluar masuk dari indekos ADP ini. Dan dari pihak kepolisian juga menggali lebih lanjut terkait dengan telepon genggam maupun laptop. Ingin menggali bagaimana komunikasi ADP selama dari Senin maupun Selasa lalu, bagaimana ia berkomunikasi dan bagaimana ia ditempatkan, karena rekaman CCTV yang beredar luas di masyarakat membuktikan bahwa pada pukul kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat malam, ADP ini pulang di kosnya setelah bekerja dari Kementerian Luar Negeri dan sempat memesan makanan lewat ojek online. Kemudian ia juga sempat makan pesanan makanan itu di ruang makan kos, dan juga sempat membuang sampah keluar dengan menenteng sebuah kantong plastik hitam. Itu artinya juga menandakan ciri-ciri tidak ada apakah artinya ini dibunuh ataupun membunuh diri. Ini juga masih menjadi pertanyaan, dan sekali lagi pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya belum mau untuk membeberkan terkait fakta dari kematian atau motif dari mengapa ADP 39 tahun dari diplomat muda ini bisa dibunuh dengan kejam, karena saat ditemukan ia dibungkus badannya dengan selimut dan juga kepalanya dililit menggunakan lakban berwarna kuning. Jadi masih terus dikaji kembali, dan pihak Polda Metro Jaya juga menargetkan selama 1 minggu ke depan akan menyimpulkan terkait kesimpulan mengapa ADP 39 tahun diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini bisa meninggal dunia secara tragis. Baik, kita akan kawal bersama-sama dan nantikan bagaimana hasil penyelidikan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya atas kasus ini. Terima kasih rekan Ihsan Ali dan juga juru kamera melaporkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit